Assalamualaikum, selamat datang di channel Jadi Mama, channel inspiratif seputar kehidupan emak-emak. Dalam video Inframe kali ini, aku mau sharing pengalaman aku sebagai emak-emak dengan anak yang kondisinya khusus ya. Kondisi apa? Jadi beberapa waktu dekat ini, anakku tuh baru terdiagnosa oleh seorang dokter bahwa anak aku ini mengidap disleksia. Nah, disleksia mungkin ada rekan-rekan atau audiens jadi mama yang belum tahu tentang disleksia. Jadi menurut di sini saya sambil nyontek ya, menurut Asosiasi Disleksia Indonesia tahun 2019, disleksia adalah suatu bentuk kesulitan belajar yang spesifik. Suatu kondisi yang ditandai dengan adanya kesulitan belajar yang terjadi pada individu dengan potensi kecerdasan normal atau berada pada taraf kecerdasan di atas rata-rata. Kesulitan belajarnya terjadi meliputi kesulitan di area berbahasa, baik itu lisan, tulisan, maupun bahasa sosial. Biasanya di bahasa sosial ini tuh si penderita bakal kesulitan memaknai bahasa tubuh seperti sikap dan postur lawan bicara. Termasuk juga kesulitan menampilkan bahasa tubuh, sikap serta postur tubuh yang tepat dalam merespons suatu situasi sosial. Ini kita di sini menggunakan bahasa yang cukup awam karena sejatinya untuk bisa mendiagnosa harus tetap ke dokter tumbuh kembang. Ya, gitu benar. Karena kalau misalkan kita bertanya apa sih sebenarnya ciri-ciri disleksia itu seperti apa? Nah, setelah ngobrol sama dokter gitu ya yang mendiagnosa anakku bahwa dia disleksia itu, beliau juga bilang bahwa anak disleksia ini simptomnya atau kondisinya itu mirip sekali sama anak-anak autisme. Cuman ada beberapa juga yang menjadi ciri khas banget di anak disleksia ada, tapi di autisme nggak ada. Makanya buat kalian nih mama, karena kalian udah nonton video ini, nanti juga kita bakalan ngasih tahu nih ciri-ciri disleksia itu seperti apa yang terjadi di anakku aja. Tapi ya kalian nggak boleh diagnosis sendiri ya, tetap harus sama orang yang kompeten, yang benar-benar ahli, yang jam terbangnya udah cukup banyak gitu untuk bisa mendiagnosa anak kalian juga. Nah, jadi ada yang penting juga nih sebelum kita mulai kita harus mulai mewaspadai adanya ketidaknormalan pada anak-anak kita gitu kan ya. Yang jelas orang tua kudu dan harus banget paham mengenai milestone atau tahapan-tahapan yang harus dicapai oleh anak ya. Jadi harus dicatat lah, misalkan umur sekian, umur 6 bulan harus bisa apa, umur 8 bulan harus mulai bisa duduk misalkan gitu. Iya. Semuanya kita harus kasih checklist. Nah, kalau misalkan emak-emak dan bapak-bapak di sini udah menemukan ada ketidaknormalan pada anak bapak dan ibu, lebih baik segera ke tumbuh kembang. Karena ketika proses pertumbuhan anak itu hanya terjadi sekali ya, jadi ketika ada satu atau dua bagian yang step atau kurang normal, untuk bisa ibaratnya memperbaikinya itu butuh waktu yang sangat susah, bahkan beberapa emang nggak bisa diperbaiki jatuhnya, itu baru akan kerasa di masa yang akan datang, itu baru kerasa banget gitu. Jadi ya kita better prepare ya, waspada dari awal gitu, mencegah daripada nanti mengobati, soalnya ini kayaknya susah banget kalau masalah pertumbuhan anak buat diobati gitu. Jadi kita mulai mungkin dari ceritanya Una aja ya, Iya. Kayak gimana kita menemukan ternyata Una disleksia dari awal sampai seperti apa gitu. Awal mulanya sih anakku kan emang lahirnya dalam kondisi prematur ya. Waktu itu lahir di usia 32 minggu dengan berat lahir itu hanya 1,8 kilo. Kecil banget memang, termasuk yang kecil. Nah, dari kondisi itu kita juga jadinya banyak memaklumi jika ada kondisi oh iya agak terlambat apanya gitu. Kita masih ya udahlah nggak apa-apa, santai. Tapi ketika dia masuk umur 2 tahun, waktu itu tuh dia itu belum bisa manggil nama orang tuanya. Jadi padahal kan kita ketemu tiap hari gitu, ngobrol, saling memanggil nama biar si anak kita tuh ngikutin manggilnya kayak gimana. Dia itu nggak ngikutin gitu, nggak pernah mau manggil orang tua. Terus beberapa hal juga kayak misalkan dia mau minta susu atau apa, itu dia lebih cenderung ngambil botolnya sendiri terus dikasih ke kita. Kalau mau apa-apa dia nunjuk,
nggak Nggak langsung. bilang itu makan atau gimana Enggak, gitu, dia tapi ya. langsung nunjuk atau misalkan ngambil makanan atau minumannya sendiri udah Ya. gitu. Setelah itu kan makin kesini makin dilihat milestone-nya, wah kok kayaknya anakku agak ketinggalan nih proses bicaranya gitu. Tapi kalau dari segi kemampuan fisik dia nggak Nggak. ketinggalan. Iya. Jadi emang bagian Di bahasa komunikasinya yang paling komunikasinya kerasa agak memang terlambat. Setelah itu kita tuh cari dokter tumbuh kembang di salah satu rumah sakit swasta di Semarang. Waktu itu kita masih tinggal di Semarang. Ternyata benar anak kita tuh kenanya tuh katanya di speech delay. Ya udah. Speech delay kalau diartiin secara langsung ya terlambat bicara lah. Tapi sebenarnya itu bukan root cause atau penyebab ininya kenapa itu. Jadi speech delay itu baru kayak yang simptom, itu gejala, bukan Satu kayak yang gejala aja yang penyebabnya muncul, itu apa sih gitu tuh belum. Jadi dulu waktu itu kita cuma kayak sekedar dimakan mentah-mentah aja, oh speech delay ya. Padahal itu ibaratnya kalau misalkan kita kena COVID gitu, salah satu gejalanya adalah demam. Nah, speech delay itu sebenarnya kayak sekelas saya demam gitu. Jadi kayak baru gejala, kita belum tahu penyebabnya apa. Terus jadinya kita ke dokter, terusan emang sama dokternya dikasih terapi wicara waktu itu sekitar 2 kali seminggu kalau nggak salah ya. Nah, pas waktu itu di pertengahan terapisnya tuh bilang, katanya, Bu, ini harus okupasi juga, bilang itu. Kenapa? Karena anak ibu fokus matanya nggak ada, jadi dia itu kalau misalkan ngomong ataupun apapun tuh dia nggak ngelihat mata ke mata gitu, jadi matanya lihat sana lihat sini kayak gitulah kalau misalkan berkomunikasi. Sama katanya ada beberapa gerakan motoriknya yang memang perlu diasah lebih, bilangnya kayak halus gitu. Atau motorik kasar ya waktu itu? Halus ya? Kasar juga. Dua-duanya berarti kalau okupasi. Nah, abis itu ya udah deh, lanjut aja 2 jenis terapi yang dijalanin sama Una ini. Terapi wicara sama okupasi. Lagi berjalan terapi, tiba-tiba pandemi. Sebelum ke pandemi, Mak, jadi kita cobain ceritain sedikit deh sebenarnya kondisinya. Bukan kondisi, tapi dari si terapi speech delay sama terapi okupasi itu jenis-jenisnya kayak gimana sih yang kemarin dialami sama Una gitu yang kan? Waktu kita itu yang terapi speech delay dulu deh. Biasanya kegiatannya apa aja sih sama si terapisnya? Kalau speech delay itu sebenarnya ada beberapa macam sih yang aku tahu ya. Karena dilihat tuh ada anak yang memang hanya dipijat-pijat sekitar area mulut sama dalam mulut. Jadi, terus ada terapi ada itu memang karena anak speech delay juga bisa karena ototnya yang tegang di otot sekitar sini dan pokoknya di daerah mulut aja itu biasanya ada pijatnya. Terus selain itu juga anak juga diajarin komunikasi, berbicara, misalkan memahami berbagai macam binatang, warna kayak gitu terapinya. Kalau okupasi sendiri sih lebih ke fisik. Kalau yang saya ingat juga waktu itu sempat dilihat ya, sebelum melakukan terapi itu tuh sempat dites juga, jangan-jangan ini terlambat bicaranya karena anak punya gangguan pendengaran. Iya, benar. Itu tuh kadang orang tua nggak aware kalau ternyata anak kita punya ketidakmampuan itu. Jadi kenapa dipanggil nggak noleh-noleh? Kalau waktu itu Una emang dipanggil nggak noleh-noleh. Sekali 2 kali nggak noleh. Ternyata dia bukan karena nggak bisa dengar, tapi lebih ke arah atensinya ke kita tuh rendah banget. Nah itu makanya dialihkan ke terapi okupansi ya, maksudnya biar lebih okupasi, biar lebih ini. Kalau terapi okupasi waktu itu apa aja ya, Mak? Terapi okupasinya waktu itu dia belajar jadi main kayak misalkan memanjat, terusan ngelewatin rintangan-rintangan kayak gitu, main perosotan, terus agak dimasaj juga si kaki, tangan kayak gitu-gitunya lah, punggung. Ya itu terapi okupasi pada umumnya lah. Kita berarti waktu itu sudah berjalan terapinya sekitar berapa bulan, masih inget nggak ya? Aku lupa sih, 3 bulan. Dulu deh. 3 bulan. Itu anak minta dijodohin. A few moments later. Oke, sorry tadi kepotong dikit karena Tuan Putri membutuhkan bantuan kita. Oke, jadi tadi sampai ke ini sih masa terapi ya. Jadi masa terapi baik okupasi sama si bicara. Masih bicara tadi. Berapa lama tadi Teh? Aku agak lupa ingat, mungkin 3 bulan. Udah paling 3 bulanan gitu bulan, kan. Habis itu kan terus datanglah pandemi jebret. Waktu itu seketika langsung
mikir ya mau ke rumah sakit, aduh ini gimana, lanjut nggak apa. Iya, soalnya udah pasti ya awal-awal apalagi tuh kita kayak nggak tahu itu ini apa sih gitu kan. Cuman emang waktu itu udah sempat konsul lagi sama dokternya, dibilangnya sih coba untuk terapi di lingkungan sekitar gitu ya. Iya. Jadi Itu juga salah satu bagian yang kurangnya kita mungkin ya, karena waktu itu kita pas lagi masih tinggal di Semarang, Cuma kita tuh berdua, cuma bertiga. ada ya bertiga lah ya. tiga sebenarnya. Cuman emang ada tetangga cuman 2 lah, Dan 3. nggak ada anak kecil, nggak ada anak Nggak kecil ada yang anak seumuran. kecil. Mungkin itu yang jadi stimulasi buat dia berbicara agak kurang. Kurang. Gitu. Betul. Jadi di waktu itu disarankan untuk cari lingkungan yang lebih bisa mendukung perkembangan anak gitu kan ya. Betul. Dan mungkin satu lagi di sini untuk mencari dokter tumbuh kembang ya. Ini berlaku untuk semuanya sih. Kalau misalkan bisa rezekinya ada gitu tuh, ambillah pendapat dari berbagai dokter gitu. Jangan satu saklek terus ngikutin terus, karena pengalaman kita juga kita udah ngambil dari kalau nggak salah 3 dokter ya yang di sana gitu. Iya. Dari yang mengecewakan, dari yang tidak tepat dan macam-macam lah gitu. Dari yang tiba-tiba kita belum ngomong belum apa udah dijudge gitu Nah kan. itu kan kadang karakter dokter. Iya, beda-beda. Ngomong objektivitas di situ agak susah. Makanya waktu itu kita sempat nyari nanti kira-kira kemana ya, ke dokter mana lagi yang kira-kiranya paling lebih kredibel lah buat hal ini. Itu makanya datang ada informasi mengenai dokter Purboyo itu kan. Iya. Kita berarti sebenarnya mencoba untuk itu dari sejak di Semarang kan berarti? Enggak, itu ya? udah di Bandung. Itu udah di Bandung ya. Oke, kita skip. Waktu itu akhirnya pas lagi pertengahan pandemi memang kita punya kesempatan untuk pulang kampungnya dia terutama. Kampungnya dia, kita balik lagi ke Bandung. Nah, pas lagi udah pindah ke Bandung itu di Bandung itu kan pasti di sekitar kita banyak saudara. Banyak anak-anak yang setidaknya mirip-mirip lah umurnya lah, kayak yang Una waktu itu kan berarti 3 tahun kalau salah. Iya, 3 menjelang 4. Menjelang 4 gitu. Mau ke 4 tahun. Dan teman-teman di sini kayak yang ya kakak-kakaknya sebenarnya sih 6 tahun, 7 tahun gitu. Tapi dengan ada banyak itu, ini temen ngomong, temen main gitu. Jadi interaksi sosialnya kalau di Bandung ya lebih meningkat, dan emang pas dirasa tuh kosakatanya banyak yang ini ya, banyak yang baru nambah gitu. Dia bisa interaksinya lebih banyak. Itu salah satu manfaat kita balik ke Bandung dan dapat lingkungan yang lebih ramai, lebih beda gitu. Komunikasinya lebih bagus. Terus sampai akhirnya kita udah masukin Una TK ya. Atau ya PAUD TK gitu deket rumah. Nah, itu udah berjalan sekitar 1 semester mau 1 tahun tuh. Kalau misalkan aku jemput ke sekolah tuh beda gitu kelihatannya tuh. Kalau anak-anak yang lain ketika misalkan anakku lewat atau apa tuh nyapa gitu kan, Una kayak gitu. Nah, kalau si Una tuh enggak cuman halo doang gitu loh. Halo teman-teman. Aku tanya, Una itu siapa? Teman-teman. Dia selalu bilangnya itu siapa? Teman-teman. Dia cuma taunya teman-teman aja. Jadi semuanya itu dia generalisasikan dengan teman-teman. Oh ya, dia juga ya kalau misalkan ke perempuan dewasa itu selalu panggilnya onti. Kalau misalnya ke laki-laki itu pasti manggilnya om. Ya. Jadi ininya terbatas banget sih. Klasifikasi orang, labelingnya kurang banget. Makanya apalagi kalau misalkan disuruh ngenalin nama itu udah paling ini banget susah banget. Makanya dulu kita kerja keras banget buat ngenalin social circle paling dekat sama dia lah, misalkan kakek neneknya gitu tuh, sampai ke nama-namanya gitu, benar-benar kita harus melakukan repetisi terus-menerus berulang kali biar dia masuk banget ke kepalanya. Nah, itu tuh nanti bisa dibahas, itu sebagai salah satu simptom yang paling jelas di Una kayak gimana sih. Tapi di situ kelihatan ya, maksudnya di TK itu kita baru walaupun Una secara kasat mata teh ada perkembangan kan, dibandingkan kalau waktu kita di Semarang, tapi tetap masih belum sesuai dengan umurnya. Karena anak-anak seumuran masih ketinggalan. Dia tuh kelihatan banget lah ketinggalannya gitu. Makanya kita mencoba untuk cari dokter lagi. Ikut ngantri yuk. Ikut antri dokter yang katanya ini banget loh, apa namanya tuh? Expert banget loh di bidang tumbang ini. Ya udah kita ikut ngantri gitu kan. Dan ya di situ yang ngantri, kita sebut ngantri karena memang ngantri banget. Iya. Kita akhirnya bisa ngobrol sama beliau setelah 8 bulan. 8 bulan kita antri, waiting list.
Terus dihubungin katanya konsultasi. Waktu itu kita konsultasi online ya. Ya karena memang masanya Masih masih pandemi belum waktu bisa itu. offline. Mm-mm. Pas lagi konsultasi itu apa sih yang disuruh, apa yang harus disiapkan waktu itu? Yang jelas dokter dan ini timnya tuh meminta kita buat ngerekam aktivitas UNA. Ya, Aktivitas UNA terutama kalau lagi ngobrol kayak gimana kita ajak bicara tuh seperti apa Menggambar, responnya, menggambar, menulis, menulisnya seperti apa gitu kan. Kemarin ada berapa video sih? Banyak ya? 3 video. 3 video. Kita siapin 3 video, terutama kita emang benar-benar nyari yang menunjukkan sisi-sisi yang menurut kita weird, aneh gitu kan. Makanya itu dikirimkan, terus dokter melakukan asesmen, kita juga ada konsultasi online di situ. Lumayan ya waktu itu ada sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Ngobrol banyak banget. Ya dari obrolan panjang itu kita jadi banyak wahnya gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya kita ngobrol sama 3 dokter yang di Semarang itu nggak satupun yang ngenain ke akar masalah. Iya. Jadi semuanya ngomongin masalah Speech delay. simptom atau lebih ke gejala gitu. Iya. Kita nggak ngomongin masalahnya itu apa sih. Nah di dokter Purboyo ini itu langsung kelihatan banget dokternya udah super expert, udah sering banget analisa anak kayak gini. Jadi kayak yang beliau udah langsung tahu ini anak Nah, ini mah kayak usia. gini gitu. Dan beliau pun bisa langsung mengklasifikasi kalau emang ini benar bukan ke arah Bukan autisme atau ADHD atau yang kayak gitu, enggak. Ini benar-benar spesifik ke masalah disleksia. Nah, kalau ngomongin kayak gitu apa sih? Kalau secara ini sih sebenarnya secara general Una masuknya ke level yang di tengah ya. Jadi kan tengah sampai ini tengah sih. sampai Parah. Parah ya. Iya. Jadi kan ada sebutannya lah gini. Ada levelingnya lah. Paling gampang kita pakai bahasa awam aja itu yang low gitu kan. Ada yang middle. Yang biasanya ada yang middle, ada yang parah gitu. Parah. Nah, Una tuh sebenarnya menjelang ke parahnya gitu. Jadi kalau yang di low itu biasanya anak-anak tuh nggak perlu terapi. Lebih sering lebih ke arah yang penting lingkungannya support gitu kan ya. Tahu kalau misalkan anak itu punya kekurangan gitu. Nah, yang kedua, yang middle ini pasti bakal perlu terapi. Itu nanti berhubungan sama frekuensi terapinya sendiri. Kalau yang parah itu jelas itu bisa jadi setiap kayak hari. yang ya udah setiap hari harus Setiap hari. kalau mau ini. Gitu. Ini gejala-gejala yang muncul di Una nih, Mak, kira-kira Mak bisa sebutin apa aja? Yang pasti ya, yang awal banget itu terlambat bicara. Yang tadi itu loh, speech delay. Terus fokus, sama sekali nggak bisa fokus. Anaknya dari mata, dari apapun tuh nggak bisa fokus. Ya kalau kita orang tua kan misalkan lagi belajar atau kerja, fokus ya bisa lah 5 menit. Habis itu kita kan Susah nonton banget. YouTube atau apa ya. Itu anak tuh nggak sama sekali. Bahkan untuk bisa untuk fokus ngeliatin kita aja tuh kayak yang agak sulit. Kemana-mana gitu. Terus kalau misalkan dia ngomong nih sama kita lagi berbicara kayak gini, pasti selalu ada kata yang tertinggal. Jadi kalau kita ngomongin bahasa tuh kan ada SPOK yang gampangnya tuh. Nah, SPOK ini pasti Nggak ada beraturan. yang skip. Ya, Antara yang ke-skip atau kalau nggak beraturan, gitu. nggak beraturan. Kata kerja mana, yang aktif mana, yang pasif mana, Iya. wah itu udah kacau balau. Jadi karena memang ini ya kurang referensi iya, dia juga pemahaman pasti. konsep itu juga nggak nangkep gitu. Jadi dia kalau ngomongin kata kerja ya sesimpel ambil ya udah ambil sesuatu ya berarti dia tuh tangannya menjangkau sesuatu, ngambil gitu. Dia nggak ngerti konsep diambilkan, mengambilkan itu Iya. itu tuh Sulit banget. Sulit banget untuk dipahami. Saya baru ngeh ini karena dulu saya punya keponakan banyak memahami juga, ngeliatin juga proses mereka belajar bahasa. Mereka tuh nggak ada yang mengalami masalah itu. Jadi saya pikir anak saya pun bakal bisa gitu. Ternyata di sini kelihatan banget nggak bisa. Dia nggak nangkep konsep itu dari awal gitu. Apalagi sih ininya tuh. Itu gara-gara referensi sosial sih sebenarnya. Jadi bersosialisasinya emang kurang banget. Konsep lagi tuh konsep waktu ya. Konsep waktu, penempatan waktu tuh bingung. Kayak misalkan kita bingung ngomongin banget. dari lingkup satu hari aja. Pagi, siang, sore, malam. Itu udah nggak bisa. Dia kalau hari itu cuma taunya siang dan malam. Kalau misalkan malam itu lampu harus nyala. Dia tahu udah gelap ya, mami udah gelap ya, udah malam. Bukan udah malam. Apa bilangnya itu ya? Udah gelap, bilangnya gelap, bukan malam tapi gelap. Udah gelap bilangnya, udah malam gitu. Ya karena ngelihatnya konsep siang malam itu paling jelas kita pahami kan. Anak-anak bakal ngelihat siang itu berarti ada cahaya, terang, siang. Kalau malam nggak ada cahaya gitu kayaknya. Nah,
Gimana kalau kita ngomongin kemarin, Wah, itu juga. besok? Itu tuh udah nggak Lusa, nangkep. minggu depan, wah dia nggak Itu bisa. nggak nangkep konsep itu, Hari nggak nangkep. hari Senin, Selasa, Rabu kayak gitu, wah belum ke situ, belum belajar sampai hari. Padahal kan ada beberapa anak yang udah ngerti ya hari apa, misalkan karena dia katakanlah gini, sekolahnya kita- pakai baju apa. Jadi apa ya, boro-boro storytelling ya. Biasanya Iya. anak-anak umuran dia tuh kalau misalkan ada pengalaman kemarin baru bertamasya atau ngapain itu tuh dia langsung cerita kan, excited, walaupun dengan kata-kata yang masih terbatas. Biasanya tuh anak seumuran itu bisa banget cerita gitu. Una enggak, sama sekali dia nggak cerita. Kalaupun dia pengen cerita, itu berat banget ngomongnya, kayak Iya. misalkan Bingung. diambilnya tuh kayak Kemarin kemarin Una Una es krim ya gitu kan, itu bagus sekali. Nah itu sama sekali nggak jelas ininya konsep. kita nggak ngerti dia ngomong apa kan jadinya. Nah itu tuh paling jelas di Una tuh kayak gitu. Terus setelah masuk ke TK nih jadi baru ketahuan nih. Ini sebenarnya kalau saya pribadi nih baru kerasa banget di titik ini, ketika dia nulis sudah terbolak-balik ya, karena pengetahuan dasar tentang disleksia dulu mikirnya disleksia berarti nulisnya kebolak-balik, kan sesimpel itu ya, namanya nggak orang bisa awam. baca gitu. Nah, iya. Nggak bisa baca. Simpelnya orang awam mah ya kayak gitu aja. Tapi ternyata emang lebih complicated dari itu. Jadi singkat aja mengenai bolak-balik ini, karena anak dengan disleksia itu, apalagi di Una, itu tidak bisa memahami konsep depan belakang, Atas bawah, kiri kanan. kiri kanan tuh susah banget. Itu jadi orang tua taunya. kudu aware, benar-benar paham dari apa, harus ngecek anak tuh udah paham konsep itu apa enggak. Karena itu bisa jadi kayak yang screening awal buat anak tuh ada yang ketinggalan apa enggak gitu. Dulu kita miss di situ sih, terus terang bagian itunya kayak yang ya kita nangkep karena kita emang nggak tahu gitu kan. Ya gimana kita tahu kan, kita nggak mungkin bisa mempelajari itu kalau belum kejadian gitu. Kita ngapain belajar disleksia gitu kan. Sama ini loh, konsep besar, kecil. Terusan apa lagi ya? Ya tulisannya aja tuh ukurannya dia nggak bisa ngontrol. Makanya yang tadinya tuh kita pikir pas lagi terapi okupasi itu tuh kan ada motorik halus dan motorik kasar. Una sekarang motorik kasarnya udah wow luar biasa. Gak mau diem. Nah motorik halusnya ini yang efek ke tulisannya itu, jadi ukurannya tuh sangat nggak konsisten gitu. Walaupun kita udah besar kecilnya. Udah kasih guide gitu kan. Iya, jadi kalau nulis dia tuh kan pakai buku kotak, kayak kotak-kotak gitu. Tetap aja sih suka ada yang lebih besar, lebih kecil. Terus apalagi kalau di buku-buku yang bergaris biasa, wah itu udah nggak ngerti lagi tulisannya, seenaknya dia. Kurang lebih itu sih tanda-tanda dari Una ya yang terjadi yang kita lihat sih. Nah ini jadinya waktu itu kita Una emang mau nggak mau harus terapi ya. Mungkin kita bisa sebutin di sini Mak, kenapa anak-anak yang punya diagnosa disleksia middle up lah kata-katanya itu harus terapi. Yang pasti kayak gini, anak-anak yang punya disleksia itu bukan berarti anak-anak yang bodoh gitu kan ya, atau nggak bisa ini ngikutin pelajaran. Enggak. Jadi kata dokter pun bilang sebenarnya anak-anak ini punya keistimewaan yang lebih dari yang lain-lainnya. Dari yang gitu normal, kan. Cenderung malah biasanya IQ-nya itu tinggi. Nah, anak cerdas lah. Itu kelihatan banget di Una juga. Kalau kita, kalau saya ngeliatnya ke Una tuh, Una juga punya, terutama problem solving-nya tuh luar biasa. Itu tuh nggak kepikiran untuk anak-anak seumuran itu tuh bisa melakukan manipulasi emosional atau apalah. Nanti bagian itunya kita bisa ceritain di video yang lain lah kalau ada itunya. Tapi itu menarik banget. Cuma kata dokter, semua itu tuh akan percuma. Soalnya kita media belajarnya membutuhkan kemampuan untuk membaca dan menulis. Nah itu yang paling fatal ya. Jadi kalau misalkan cuma kita punya potensi, tapi tidak digali. Tapi nggak bisa gali. Cara galinya dengan apa ya tadi, anak harus bisa baca dan nulis kan. Itu jadi kayak yang kebutuhan paling mendasar buat anak untuk belajar gitu kan. Nah kalau misalkan kita nggak ikutan terapi, terus anak dipaksakan untuk tetap masuk ke sekolah gitu kan, yang tidak aware dengan kebutuhan tersebut, kemungkinan besar anak akan, ya kita anak normal aja sering dibully sama teman-temannya ya. Kita ngomong realistis aja ya, di sekolah anak-anak pastilah ada kayak gitunya lah. Bahkan mungkin dari guru pun bakal kayak gitu. Takutnya anak yang harusnya punya potensi besar seperti ini,
malah jatuhnya kepercayaan dirinya tuh hilang. Mentalnya udah Mentalnya down duluan gitu. Padahal harusnya tuh dia bisa berkembang pesat, Iya. tapi gara-gara Karena lingkungannya yang tidak terlalu mendukung lah. kok kamu lupa nama aku terus Iya. sih, terus jadi dijauhin. Kok sama kamu temennya. tulisannya kayak gini, kok kamu tulisannya jelek banget kebalik-kebalik sih, atau misalkan dia emang masih terbata, misalkan anak kelas 3, kelas 4 itu kan biasanya bacanya udah pinter-pinter tuh. Nah, dia masih Tapi terbata-bata. kalau misalnya anak disleksia kan mungkin ada yang masih terbata-bata, bahkan perkataannya pun dia ada yang kelewat atau kayak gimana, ya itu pasti akan menjadi salah satu hal yang aneh buat temennya dan jadi bahan bulian. Itu yang bikin kita khawatir sih. Karena sebelum anak itu pintar atau apapun juga kan kita harus ngebentuk mentalnya dulu Mentalnya seperti perlu apa. kuat dulu, gitu. Sama kemandiriannya ini seperti apa gitu. Itu yang paling penting dulu sekarang. Tadi yang lupa disebutin tuh Una bermasalah di working memory ya, itu yang paling Oh iya, jadi working memory itu. jadi working memory itu kalau kita ibaratkan kalau para penonton di sini ini paham tentang komputer, itu tuh kayak RAM. Jadi memori sementara yang dipakai untuk menyimpan informasi sementara. Nah, di Una tuh RAM-nya tuh kecil banget. Jadi kalau kita tuh katakanlah ada suatu informasi, kita bisa menyimpan ya katakanlah bisa sampai berapa kalimat gitu kan, panjang gitu kan. Una tuh bisa dihitung berdasarkan kalimatnya. Jadi kayak yang 3-4 kalimat udah aja lupa gitu. Tuh Gak sampai semenit pun apa yang kita omongin dia udah langsung gak tahu. Tadi disuruh apa? Apa ya? Pasti jawabnya gitu. Una nggak tahu, pasti ngomongnya kayak gitu. Nah, itu yang paling kelihatan. Dan itu tuh kalau misalkan kita bawa ke sekolah yang biasa, ya itu udah pasti jadi hambatan yang Kasian. gede banget, kasihan gitu. Iya. Makanya kita mau nggak mau emang harus terapi gitu kan. Jadinya kita terapi 3 minggu sekali. 3 minggu sekali, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, sorry. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Maksudnya ya itu diselipi di antara ini sih kegiatan seharian dia yang dia tetap sekolah tetap ngaji gitu kan. Main di rumah main. Coba kita mau ceritain nggak sih terapi itu isinya mau gimana aja? Terapi mungkin sesi nanti aja, soalnya itu banyak banget Ya, mau itu dibahas juga. Ini kita mau cerita dulu kondisi awalnya, kenapa sih bisa terdiagnosis disleksia itu seperti apa gitu. Baik. Ini juga kayaknya videonya cukup panjang, nanti mungkin untuk apa ya, berikutnya sedikit bocoran-bocoran ngapain aja sih anak disleksia itu ya. Nanti kita coba sharing ngobrol, atau misalkan dia lagi Una lagi terapi, nanti aku coba record. Bentuknya Aku gitu aja ya Mak ya? Iya betul, cukup. Kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan kalian ada yang mau menambahkan, sharing juga mengenai kondisi anak kalian, ya fenomena-fenomena yang terjadi di masa pertumbuhan anak ini kan banyak banget, dan kita sebagai orang tua tuh harus sangat aware, apalagi zaman sekarang kan akses informasi itu cepet banget, gampang banget gitu. Dengan kalian komen di video aku ini juga mungkin nanti aku bisa jawab, terus mungkin nanti bahkan mungkin ada pakar yang bantu jawab kayak gimana, kan bisa aja. Ya, kita diskusi aja di bawah nanti lah. Emaknya yang bakal menjawab. Ya udah deh, gitu aja ya, cukup sampai dulu ketemu ya di video selanjutnya. Bye. Kamu biasanya ngomong sesuatu tuh buat penutup. Jangan lupa gitu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.